Halo Sobat Hukum, selamat datang di channel YouTube pertama Posbakum, Podcast Bahas Hukum. Saya Cindy, dalam podcast pertama kali ini kita akan membahas mengenai cara cepat dan tepat mengenal hukum acara pidana non-litigasi. Terkhususnya bagi Sobat Hukum yang sedang berproses dalam bangku perkuliahan sebagai materi tambahan. Sebelum itu Sobat Hukum jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk tetap mensupport channel YouTube Posbakum. Tanpa basa-basi, yuk simak video berikut ini. Sobat Hukum tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah hukum, khususnya istilah hukum litigasi dan non-litigasi. Istilah hukum litigasi itu sendiri merupakan penyelesaian suatu perkara di dalam persidangan pengadilan. Sebaliknya, istilah non-litigasi itu sendiri merupakan penyelesaian suatu perkara di luar persidangan. Sobat Hukum, apa itu hukum acara pidana? Hukum acara pidana itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hukum acara pidana dapat disebut juga dengan hukum pidana formil yang mengatur tentang bagaimana melalui alat-alat negara melaksanakan haknya untuk memidanakan atau menjatuhkan hukuman pidana yang mengatur tentang terjadi timbulnya dugaan suatu delik atau peristiwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang intinya, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hukum pidana material. Dalam proses penyelesaian non-litigasi ada dua tahap, yaitu tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Penyelidikan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pernyataan ini mengacu pada pasal 4 KUHP yang bertugas dalam melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi. Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti. Dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya mengacu pada pasal 6 ayat 1 KUHP, penyidik mencakup pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat PNS tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan KUHP, penyelidik dan penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, penangkapan. Nah, penangkapan ini diatur dalam bab 5 bagian 1 KUHP yang pada prinsipnya berdasarkan pasal 17 KUHP, penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 hari. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dipanggil secara 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah. 2. Penahanan. Penahanan ini diatur dalam bab 4 bagian 2 KUHP. Ada 3 jenis penahanan, yaitu penahanan rumah di rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Ketentuan terkait jangka waktu atau masa penahanan. Yang pertama, perintah penahanan oleh penyidik berlaku 20 hari. Bila kepentingan pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 40 hari berdasarkan pasal 24 ayat 1 dan 2 KUHP. Yang kedua, perintah penahanan oleh penuntut umum itu berlaku 20 hari. Nah, bila kepentingan pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 hari. Pernyataan ini berdasarkan pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. 3. Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan perintah penahanan untuk paling lama 30 hari. Dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 60 hari. Pernyataan ini berdasarkan pasal 26 ayat 1 dan 2 KUHP. 4.
Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan paling lama 30 hari. Dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 60 hari berdasarkan pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. 5. Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari. Pernyataan ini berdasarkan pasal 28 ayat 1 dan 2 KUHP. Penggeledahan menurut pasal 32 KUHP untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah dan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan dan atau penangkapan dalam hal menurut aturan dalam KUHP. 5. Penyitaan. Menurut pasal 1 angka 16 KUHP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya, baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Misalnya, penyitaan penemuan narkotika pada pelaku berupa ganja ataupun sabu-sabu sebagai barang bukti penemuan dari hasil penyidikan terhadap pelaku. Jadi tujuan dari penyitaan itu ialah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. 6. Pemeriksaan surat. Definisi pemeriksaan surat tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam sistem hukum acara pidana, namun hanya diterangkan bentuk dari pemeriksaan surat oleh penyidik tersebut sebagaimana diterangkan dalam bab 5 bagian kelima KUHP pasal 47, pasal 48 dan pasal 49. Inti pokok pada pasal 47, 48 dan 49 ini adalah di mana penyidik berhak melakukan pemeriksaan surat lain atau surat yang tidak ada hubungan dengan tindak pidana. Artinya, jika surat lain tersebut patut dicurigai, ada alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan tindak pidana, maka penyidik dapat meminta izin khusus kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat melakukan pemeriksaan surat tersebut. Tahap penyidikan non-litigasi yang keenam, pemeriksaan tersangka dan saksi. Pada tingkat penyidikan, di mana penyidik mempunyai kewenangan memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka dan saksi, yang mana pemeriksaan ini nantinya dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan. Nah, ketentuan mengenai pemeriksaan tersangka dan saksi ini tercantum dalam pasal 112 KUHP yang menerangkan bahwa satu penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dari seorang itu diharuskan untuk memenuhi panggilan tersebut. Yang kedua, orang yang dipanggil ini wajib datang kepada penyidik, dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Sedangkan apabila seorang tersangka dan saksi tidak datang kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan, maka penyidik ini dapat langsung datang ke tempat kediaman tersangka dan saksi. Nah, hal ini selaras dengan ketentuan pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oke Sobat Hukum, sekian dulu pembahasan materi mengenai non-litigasi kita pada kali ini. Sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman untuk jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk tetap mensupport channel YouTube Posbakum. Nah, Sobat Hukum juga bisa merequest pertanyaan-pertanyaan materi apa selanjutnya untuk dibahas ke Posbakum selanjutnya. Sobat Hukum, thanks for watching. See you next video. Bye-bye.